Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan semua, Anda berada kembali lagi mencoba bersama Mang Aril Magi gitu ya. Semoga kita selalu dalam baik dan kebaikan selalu menyertai kita. Oke, kawan, alhamdulillah kembali lagi bersama untuk berbagi FR pretest PPG dalam jabatan, di mana FR ini sudah sebagai diketahui bahwa per hari ini 22 Juli 2023 ya sedang berlangsung ujian pretest PPG dalam jabatan, dan pada pesawat kali ini sudah berhasil masuk di part 2 ya. Sorry, ini bukan part 3, ini sorry salah yang ngetik, ini harusnya part 2 ya. Siapa yang ngetik Bang Aki bersalah begitu ya. Dimana berdasarkan beredar bahwa di soal part 2 ini diantaranya yang muncul ini yaitu nanti mungkin akan bahas di video sebelumnya ya. Untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini silahkan cek lagi video Aki di part 1-nya untuk mengetahui apa saja sih yang muncul di part 1, ada biar nanti nyambung gitu ya di part 2 nanti materi apa saja yang muncul gitu. Untuk itu kita persiapkan sejak dini gitu kan ya. Baik, langsung kita langsung ketik kopi gitu kan ya. Mana nih? Oh, nggak ada ya. Sorry lanjut. Namun perlu Bang Aki sampaikan bahwa kawan-kawan ya telah beredar informasi kepada kita, ternyata untuk pelaksanaan seleksi akademik tanggal 22 Juli ini mengalami pengunduran. Kenapa? Karena terjadinya error ya, kendala teknis katanya ya. Ini suratnya kawan-kawan. Edarannya kan maksudnya ya, sehubungan dengan belum selesainya proses pengendalian kendala teknis, memohon izin kami mempersiapkan bahwa untuk seluruh peserta seleksi akademik yang terjadwal pada tanggal 22 Juli tidak dapat melanjutkan ujian dan dapat dipulangkan ya. Jadi pulangkan dulu kan untuk hari ini. Tapi ada sudah yang berhasil masuk beberapa ini ya, dan sudah mengerjakan beberapa soal, namun terjadi error dan mungkin itu yang mungkin diedarkan diberitakan kepada kita mengenai FR itu ya kawan-kawan ya. Penjadwalan ulang seleksi akademik dan akan dilaksanakan setelah sistem siap kembali. Peserta seleksi akademik diharapkan untuk mengakses informasi dari laman PPG gitu kan ya. Jadi ada kemungkinan masuk di hari besok ataupun Senin. Kalau besoknya kemungkinan tetap berjalan ya. Jadi untuk yang jadwal besok tetap jadwal besok, namun untuk jadwal hari ini kemungkinan nanti akan diundur ke hari Senin gitu kan. Kemudian juga informasi beredar di info PPG 2023 bahwa di grupnya ya, di grup apa nih, Facebook kayaknya ya, kalau nggak salah Facebook nih, penundaan pelaksanaan seleksi akademik tanggal 22 Juli. Jadi sama ini juga kawan-kawan ya. Jadi untuk tanggal 22 Juli ini boleh dipulangkan tadi, jadi nggak ada yang berlangsung sampai selesai. Lalu ini edarannya di tanggal 19 Juli informasi downtime ya, dimana dalam rangka meningkatkan layanan kementerian maka akan dilakukan upgrade firmware pada server kementerian yang akan dilaksanakan pada Jumat Sabtu 20 sampai 22 Juli. Ternyata iya, apakah pukul 17 sampai dengan selesai. Jadi tenang, ternyata sedang di-upgrade ya firmware-nya. Sebelum itu dengan ini kami informasikan bahwa akan terjadi downtime terhadap subdomain data kemudian ini bla 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 ya. Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut kami sampaikan permohonan atas maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, itu dia. Jadi ternyata untuk yang hari ini mengalami penundaan seleksi dulu, dan ada beberapa tadi kawan-kawan yang sudah berhasil masuk ya, sudah mengisi token tapi ternyata langsung error. Ada yang sampai katanya kalau sampai part 11, ada yang juga tadi menyampaikan sampai 14. Sobat kita cek ya. Nah, ini dia. Baru 14 soal PGSD ini, ada soal yang PGSD 14 soal katanya ya, bukan sial tadi ya. Tapi terjadi error. Nah, diantaranya soal yang muncul tadi untuk PGSD soal kecepatan jarak waktu, mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan makin bahas ya. Tentang kecepatan jarak waktu Jokowi biasanya ya, ada rumus Jokowi ya, JKW, jarak kecepatan waktu gitu Jokowi ya. Kemudian penulisan daftar pustaka, Pak Presiden maksudnya Pak Jokowi gitu dia, rumus Pak Jokowi, dan nanti akan dibahas lah. Kemudian peran Indonesia di dalam ASEAN sebagai apa, terus ada kita menarik sebuah kalimat utama, ada pasal 18 amandemen. Ini juga ada soalnya, ada undang-undang sama amandemen ya, ngitung jarak kecepatan waktu, yaitu Pak Jokowi tadi ya, ASEAN apa meneh gitu ya. Kemudian urutan pengerjaannya ada 70 konten materi ajar. Maksudnya materi ajar yang masuk di sini adalah kalau yang bidang matematik berarti bidangnya matematik, materi ajarnya kontennya pelajari materinya, biasanya standarnya standar SMA nih kawan-kawan. Untuk bahasa Inggris juga sama, pelajari materi bahasa Inggris standar SMA juga. Kemudian litnum itu adalah literasi numerasi, dan 20 pedagogik di sini biasanya yang muncul itu banyak diantaranya adalah PTK, nama teori belajar kawan-kawan. Nah, harus tahu. Kemudian juga kata kerja operasional, KKO ya, harus tahu ya. Itu dia dipahami misalnya, pokoknya dibaca kisi-kisinya nih. Lanjut, ada soal 8 kali 5 ditambah 10 bagi 2 nih, disuruh mencari penyelesaian. Ini sudah dibahas di pertemuan 41. Silakan kawan-kawan cek lagi video sebelumnya.
Lalu gambar bintang sesuai Pancasila berbunyi apa? Tadi katanya gampang banget ya gitu ya. Enzim lipase ada di organ mana? Itu untuk soal IPA-nya. Lalu ini yang barunya muncul nih. Jadi walaupun IPA ada keluar juga soal yang lain nih. Saya PGSD Bu. Jadi soal ada, kalau PGSD itu ada ternyata mau soal IPA kawan-kawan. Kemudian matematika, kebalik ya. Ini matematika IPA juga ada PKN katanya. Kalau untuk soal PGSD jadi siapkan aja dulu pokoknya guru kelas lah. Kalau biologi tadi tentang klasifikasi kingdom, kawan-kawan ada klasifikasi kingdom. Kemudian keanekaragaman hayati pelajari protista mirip hewan dan mirip tumbuhan. Materinya materi kelas F sih kayaknya. Nah, itu makanya biasanya sih muncul materi kalau untuk guru-guru PGSD itu materi standar SMA, kayak matematik standar SMA, ternyata biologi juga standar SMA. Memang kalau nggak salah ini untuk biologi klasifikasi kingdom itu keanekaragaman hayati itu masuknya di materi IPA kelas biologi kelas 10 gitu kawan-kawan. Nah, termasuk matematik juga, bahasa Inggris juga tidak menutup kemungkinan itu standarnya standar SMA. Lanjut, IPS juga sama ya. Makasih Ibu, yang lain ada teringat gak katanya ya. Untuk PKN tadi saya dapat makna simbol sila ke-1 dan sila ke-3. Jadi kawan-kawan juga pelajari makna simbol-simbol sila ke-1 sampai ke-3 nih. Biar apa nanti sudah saatnya kawan-kawan jadi tahu gitu apa yang sudah muncul soalnya, nanti kawan-kawan tinggal menjawabnya aja gitu kawan-kawan. Lanjut. Kalau PGSD tadi IPA, IPS, FT dalam semua kayak pelajaran IPS juga muncul. Kalau di PGSD IPA juga ada, tapi standarnya standar misalkan mata pelajaran SD gitu aja kawan-kawan. Saya tadi IPA kayaknya pelajaran SMP masalah jarak dan waktu katanya, percepatan dan juga gaya ya, bukan gaya hidup tapi di sini tapi gaya di sini adalah berkaitan dengan percepatan kawan-kawan. Jadi pelajari itu materi-materi SMP itu untuk soal IPA-nya. Wah, pokoknya kuasailah standar SMP SMA gitu ya. Kalau kawan-kawan sudah menguasai standar SMA, insya Allah kemungkinan standar SMP, SD juga insya Allah bisa gitu. Kemudian ada yang nanya, apa sih konten materi ajar, konten bidang Bu? Gitu katanya ya, ternyata profesionalnya. Jadi kalau guru MTK tuh itu maksudnya ya, tadi seperti yang sudah Maki katakan, jadi maksud dengan konten materi ajar itu adalah konten bidang. Ada tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, ini muncul lagi kawan-kawan ternyata ya. Undang-undang pasal 18 tentang apa? Lupa ya. Terus urutan pilkada seperti apa gitu kawan-kawan pelajari juga. Nah, ini sebagai wawasan tambahan pengetahuan karena banyak sekali tadi muncul soal tentang pasal 18 di undang-undang. Ternyata setelah kita telusuri pasal 18 itu berkaitan dengan pemerintah daerah ya, ada di bab 6 yaitu tentang pemerintah daerah. Di mana 18 ayat 1-nya itu berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang gitu. Jadi ternyata provinsi, kabupaten, kota itu diatur dalam pasal 18 ayat 1 kan ya. Jadi kalau Maaki berasal di provinsi mana misalkan, ternyata itu adanya di pasal 18. Jadi cara mudah mengingatnya gitu aja kawan-kawan. Mau 18 ayat 1 kita ingat tinggal di provinsi mana gitu ya. Kemudian di ayat 2-nya pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi otonominya ini berkaitan dengan otonominya. Jadi kita tinggal di mana, otonominya itu asas otonomi itu pasal 18 ayat 2-nya. Kemudian ayat 3-nya pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan dewan memiliki dewan perwakilan rakyat daerah DPRD. Jadi ternyata DPRD itu ya di sini nih diaturnya di pasal 18 ayat 1 ayat 3 ya, bahwa pemerintah daerah Pemprov ya, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota mewakili dewan memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum gitu kan. Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan di provinsi, kabupaten, kota pilih secara demokratis. Ternyata gubernur itu diatur di gubernur, bupati, wali kota itu diatur di pasal 18 ayat 4 gitu kan. Jadi ayat 1-nya itu kita tinggal provinsi mana, kemudian otonominya di pasal 2, kemudian DPR-nya memiliki dewan perwakilan, DPRD-nya itu ada di pasal 3-nya ayat 3-nya ini. Jadi otonominya ini tentang provinsinya gitu kan cara mudah mengingatnya begitu. Kalau misalkan sulit untuk mengingat 4 pasal ayatnya nih gitu kan ya. Kemudian di 4 ini gubernur masih memiliki kepala daerah. Oke, di sini tentang gubernur, bupati itu adanya di sini. Gubernur, bupati dan adanya di pasal 18 ayat 4.
Kemudian pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang telah diundang-undangkan sebagai urusan pemerintah. Jadi pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Otonomi daerah itu OTDA ya. Ada di pasal 18 ayat 5-nya. Ternyata ayat 6-nya nih, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan pembantuan. Ya, kalau nggak salah ini kalau tanda ya. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jadi gitu. Sampai 6 ternyata 14 pasal 18 itu sampai ayat 6. Kemudian perlu kawan-kawan ketahui ternyata untuk pasal 18 itu ada 18A, 18B kawan-kawan ya. Nah, di mana 18A juga dibagi lagi menjadi dua ayat nih. Ayat satunya hubungan wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Jadi ada hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kawan-kawan. Sementara di pasal 18A ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang kawan-kawan. Seperti itu ternyata ya 18A-nya gitu. Cara mudah mengingatnya ya berarti hubungan wewenang huwe ya atau buwe gitu ya kawan-kawan. Hubungan keuangan bungke gitu boleh lah. Pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur. Jadi kalau ini tuh hubungan wewenangnya, kalau ini hubungan keuangannya antara pusat dan daerah nih. Itu pasal 18A ayat 1 dan 2-nya gitu kan kawan ya. Kemudian untuk 18B, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa diatur dengan mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus gitu kan kawan. Untuk 18B-nya, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional. Jadi mengakui hukum adatnya, kalau ini mengakui satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus gitu kan kawan. Kemungkinan sih yang muncul itu di DPRD-nya kawan-kawan ya, mengatur gubernur DPRD-nya biar kita paham gitu sebagai ASN. Oh ternyata ada otonomi daerah gitu kan kawan ya. Gitu. Lanjut. Lalu tadi muncul juga kan berkaitan dengan simbol lambang Pancasila katanya ya. Berikut ini 5 makna lambang Pancasila, simbol-simbolnya di sila. Pertama simbol gambar bintang kan di sila pertama itu. Gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Itu maksudnya ya, dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi untuk yang nggak beragama itu sebetulnya bukan orang Indonesia berarti ya, karena orang Indonesia itu kan tidak Pancasilais maksudnya gitu, dan bukan orang Indonesia gitu. Jadi kan Indonesia itu ya itu kan menjadikan Pancasila sebagai hidup bangsa gitu kan. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menunjukkan manusia bangsa yang religius yang berketuhanan gitu kan. Itu dia gambar bintang. Kemudian gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab kawan. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Kemudian kalau ingin tahu jumlah rantainya, ternyata ada rantainya itu berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus kawan. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Simbol gambar pohon beringin nih, simbol gambar pohon beringin itu simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga. Ya, pohon beringin ini melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Jadi kan beringin itu begini ya kan. Jadi untuk berlindung. Nah itu gambar sila persatuan Indonesia ya, dasar persatuan Indonesia maksudnya ya. Nah karena melambangkan apa tadi katanya sebagai lambang untuk sila ketiga, yaitu pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung, dasar persatuan gitu kan. Kalau rantai tadi melambangkan generasi penerus yang turun-temurun, saling sambung menyambung katanya, tidak terputus gitu kan. Lalu makna simbol keempat, gambar kepala banteng itu, simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persahabatan atau perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat
gitu ya. Jadi tenaga rakyat maksudnya dijadikan sebagai lambang sila keempat. Tenaga rakyat semua dari rakyat, kembali lagi oleh rakyat. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan kan. Simbol gambar padi dan kapas tadi ini terletak di sebelah kanan bawah dari garis bintang dan dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Oke, kawan-kawan, itu saja dulu yang bisa diberikan dalam satu ya, sebagai pemanasan aja dulu ya. Insya Allah nanti kalau banyak views yang gitu kan ya, Wakil akan semakin bersemangat lagi membuat soal konten-konten FRP untuk siap menghadapi seleksi PPG yang lebih hot lagi pokoknya, termasuk soal literasi numerasinya. Oke, barangkali sudah dijadikan, don't get anywhere, stay tune here ya. Terima kasih.